Siang pemirsa Abirawa TV, bersama saya Lika Diana di podcast Rilek, ruang literasi anti korupsi. Rilek didengar, serius isinya. 1, 2, 3, 4. Dan Rilek kita siang hari ini membahas topik penting, yaitu tentang sosialisasi MCSP 2025, Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention 2025. Dan untuk mengenal lebih dalam lagi, kita akan berbincang-bincang seperti apa MSCP ini dan apa saja dasar hukumnya, dan kita fokus di area apa saja dan apa tujuannya. Nah, di sini kita bersama saya di sini sudah hadir Bapak Inspektur Daerah kita, Bapak Imam Budiono, selaku Inspektur Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang. Dan di sini kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Nika. Apa kabarnya nih di hari ini? Sehat, Mbak Nika sehat ya? Iya, alhamdulillah Bapak. Dan di siang hari ini kita akan berbincang mengenai MCSP ya Bapak ya. Dan seperti yang kita ketahui, MCSP itu dulunya itu MCSP 2025 ya Bapak. Itu dulunya mengenai Monitoring Center for Prevention ya, atau disebut MCP ya Pak ya. Nah, di sini Bapak bisa dijelaskan mengenai dasar hukum dari MCSP itu sendiri Bapak. Terima kasih Mbak Lika ya. Mungkin ini bisa menjadi pengetahuan juga bagi kita semua, dan untuk bisa menjadi satu titik awal bagaimana kita mengenal apa itu yang namanya MCSP. Iya. Nah, yang sebelumnya memang bernama MCP. MCP ya Bapak ya. Itu dulu namanya masih Monitoring, Controlling, and Prevention saja. Dan MCP itu di 2024 ya Bapak? 2024. Oh, iya. 2024, kemudian di tahun 2025, mulai tahun 2025 itu kita ini ditambahi satu lagi menjadi S, ada S di situ, unsur S, jadi tidak MCP lagi tapi MCSP, yaitu Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention. Intinya ini adalah satu bentuk indikator yang dikembangkan, dibuat antara KPK bersama Kemendagri dan BPKP, yang ini merupakan instrumen strategis nasional dalam salah satu upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah. Jadi MCSP ini mulai tahun 2025 ini kita ditambahi adalah surveillance. Jadi surveillance itu kita akan dinilai sampai sejauh mana penerapannya. Ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu kan hanya bagaimana dimonitor, dikontrol secara preventif, tapi kita sekarang sudah masuk ke bagaimana surveillance-nya. Iya. Surveillance-nya itu bagaimana kita kiat-kiat mencegahnya, kiat-kiat mengimplementasinya bagaimana. Ada tambahannya itu ya Pak? Iya, di situ. Sehingga apa yang menjadi amanat daripada pemberantasan korupsi yang dasar hukumnya yaitu Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi. Dan kita juga ada KPK, ini kan pembentukannya juga sudah direvisi dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, di mana ini merupakan undang-undang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Iya. Kemudian di kita juga ada program strategis nasional ya di sini ya, yang dituangkan dalam Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi. Kemudian dari itu Komisi Pemberantasan Korupsi
mengeluarkan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga ditindaklanjuti juga dengan keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 1 tahun 2021 tentang Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini sudah dibagi, Mbak. Iya. KPK itu sudah membagi wilayah, Sudah berubah ya Pak Indra. wilayahnya untuk pembinaan pencegahan korupsi itu di mana. Karena sejak timbulnya revisi aturan-aturan ini, KPK itu lebih banyak mengedepankan kegiatan pencegahan. Iya. Nah, ini Berarti juga ini perubahannya itu KPK ya Pak yang iya di KPK, di dalam implementasinya di daerah itu salah satunya adalah KPK itu membuat satu perjanjian kerjasama antara KPK khususnya di bidang deputi bidang koordinasi dan supervisi, Iya. kemudian Irjen Kemendagri dan deputi bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah BPKP yang membuat satu MOU dengan nomor 64 tahun 2023 nomor 700.1.2.4 garis miring 562 IJ dan nomor AK 02 garis miring PRJ strip 5 garis miring D3 garis miring 01 garis miring 2023 tentang pengelolaan monitoring center for prevention atau MCP yang sekarang berubah menjadi MCSP. MCSP. Oke, Bapak tadi Bapak mengatakan ya untuk MCSP ini adalah program kolaborasi ya antara KPK, Mendagri dan BPKP untuk mencegah korupsi di pemerintah daerah ya melalui perbaikan tata kelola mulai tahun 2025 ya. Dan KPK sendiri tadi Bapak menjelaskan memperbarui dan merubah nama MCP itu menjadi MCSP ya, ada tambahan S-nya ya, itu surveillance-nya ya Bapak ya. Biar dingin Mbak S-nya. Biar agak dingin gitu ya kata Bapak. Oke, di sini ada monitoring ya, controlling, surveillance for prevention juga ya. Nah, ini berarti untuk memperkuat ya Bapak ya, tujuan KPK sendiri untuk memperkuat pengawasan di 8 area investasi utama. Itu ya Bapak ya. Nah, seperti ini ya Bapak ya, kadang di 8 area ini seperti pengadaan barang dan jasa ya Bapak ya, di manajemen ASN ya, kalau nggak salah seperti itu ya Bapak. Nah Bapak bisa dijelaskan pada kita semua ini untuk 8 area investasi utamanya itu seperti apa dan di mana saja gitu Bapak, silakan. Mungkin ini yang kita soroti di sini adalah itu adalah ini disebut IPKD MCSP. Instrumen pengendalian korupsi daerah. Dari program NCSP itu. Ini kan yang dinilai dari 8 area strategis yang dianggap paling rawan bisa terjadinya tindak pidana korupsi. Itu baik dalam bentuk grand corruption atau korupsi besar maupun petty corruption atau korupsi kecil-kecil. Seperti apa ini Bapak? Bisa dijelaskan nggak? Korupsi kecil-kecil itu seperti apa? Suap kecil-kecilan. Kan seperti itu kan ya. Atau kalau secara tidak langsung mungkin kita datang terlambat aja, mana sebagai kita kerja datang terlambat aja kan itu lah korupsi waktu. Korupsi kecil gitu loh. Itulah mungkin yang nanti arahnya ke 8 area itu dan masing-masing mungkin ada terdefinisikan instrumennya terdapat di dalam 8 area. Datang terlambat aja termasuk korupsi ya Bapak ya? Mungkin itu kategori apa? Petty corruption, korupsi kecil-kecilan. Berarti bukan korupsi besar-besaran dong Pak ya? Makanya kan itu kan, tapi kan setidaknya itu sudah tercover oleh KPK bahwa kita ini tidak hanya memikirkan grand corruption loh, kita ini juga harus memikirkan korupsi yang kecil-kecil itu harus kita cegah. Nah, bagaimana pencegahannya? Ya penjaganya di area itu mesti ada. Kalau kami definisikan di sini ada 8 area. Yang pertama yaitu area perencanaan,
area perencanaan ini adalah menguji bagaimana keselarasan antara RPJMD, RKPD, Renja OPD, serta bagaimana penyusunan dokumen-dokumen ini bisa selaras. Iya. Jadi yang terjadi seperti selama ini kan mungkin antara Renstra dengan Renja kadang tidak nyambung, atau Renja dengan RKPD tidak nyambung. Nah, itulah dari instrumen-instrumen ini kita nanti akan dilihat dari instrumen perencanaan ini yang mana yang memang harus ditindaklanjuti, dan kebanyakan kalau kami di inspektorat itu awalnya melihat dan memotret keterjadian seperti itu melalui beberapa kegiatan, itu ada review, mungkin ada pemeriksaan, mungkin ada monef. Nah, itulah yang kita tekankan di sini. Ini sebagai satu cerminan kita mempotret. Iya. Nah, tapi di dalam potret ini pun kita memotret pun di satu sisi ini sebagai penilaian KPK, kedua kita sebagai bahan evaluasi. Oh, ini kita itu kurangnya di mana. Nah, itulah yang dari sisi perencanaan mungkin bisa itu menjadi salah satu indikator area yang dilihat dalam MCSP tersebut. Iya, itu baru area pertama, Bapak. Kemudian area kedua, area terkait dengan penganggaran. Penganggaran ini kita memastikan apakah APBD ini disusun berdasarkan kebutuhan real masyarakat dan prioritas pembangunan atau tidak. Ini di sini nih yang Ya, ini kan sering terkecoh ini Bapak, ya, di kadang kan penganggaran ini. ya mungkin kadang kan kita lihat yang penting anggaran itu tersusun, anggarannya ada, sudah ada mekanisme yang ditempuh, sudah ada antara kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, tapi kita tidak mengukur di dalamnya itu ada apa. Iya. Apakah kualitas daripada penganggaran ini sudah benar, baik itu pagunya, standarnya, kebijakan umum anggarannya, ini ketepatan waktunya, kemudian sistem informasinya, ini harus di sini menjadi salah satu indikator di area penganggaran. Yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga Pak ya, yang ketiga ini ya mungkin ini banyak menjadi trending topik dan banyak menjadi sorotan. Karena sebagian besar terjadinya korupsi itu di beberapa daerah, dan yang sudah terjadi ada yang kena OTT atau tangkap tangan ataupun terkena operasi KPK, itu biasanya di pengadaan barang dan jasa. Di area ketiga ini. Di area ketiga ini memang kita agak spesial ya, spesial karena di satu sisi mengeluarkan energi yang cukup besar. Berarti dari 8 area ini yang spesial ini Bapak? Apa ada yang lebih spesial lagi nantinya? Karena menjadi tren. Sebenarnya semua itu menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan sistem. Tapi kita lebih melihatnya tren peluang adanya korupsi itu di sini. Dan praktek yang terjadi selama ini kan disinilah kadang KPK itu menemukan. Kita lihat dari kasus-kasus dari pusat sampai daerah pun kan kebanyakan yang disasar adalah di kegiatan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini sehingga KPK sendiri menganggap ini merupakan resiko korupsi tertinggi di pemerintah daerah. Ya, di samping seperti apa ini Bapak? Penasaran ini saya. Nah, Untuk area yang ini kan karena gini Pak ya. Karena di dalam proses pengadaan barang dan jasa di situ kan ada proses tender. Nah, proses tender itu kan melibatkan pihak ketiga, PPK, dari unsur UKPBJ. Nah, ini kan rawan sekali ini gitu loh. Kadang tidak disadari oleh pelakunya sendiri ya, Pak ya. Karena ini kan ini kalau saya lihat kalau secara umum kan disinilah titik awal terjadinya bisnis di dalam pemerintahan. Atau orang bisnis yang masuk, orang bisnis, orang mencari keuntungan di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bukannya tidak dibenarkan, tapi kan ketika untuk mereka berbisnis atau bekerjasama dengan pemerintah daerah khususnya,
untuk mengadakan suatu barang dan jasa, ini kan harus ada rambunya. Iya, iya. Tidak sama seperti mungkin yang pengadaan yang dengan pihak swasta. Banyak kasus ini Pak ya untuk Ya, akhir-akhir ini di area ketiga ini. Ini banyak sekali di sini tindak pidana korupsi yang mungkin bisa terjadi ya, dari mulai suap, dari markup terhadap harga, terkait adanya komitmen fee, sampai ke dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa, adanya kekurangan volume, adanya wan prestasi, adanya pembiaran. Ini satu hal rangkaian yang mungkin di sini perlu ada pencegahan di sini yang di MCSP ini dirumuskan di situ. Mungkin nanti bisa kita lebih detail dibahas di sini. Iya Pak. Ini mungkin area ketiga. Kemudian Masih penasaran lagi dengan area keempat. Area keempat, ya, area keempat. Area keempatnya apa ini? Nah, ini area keempat ini adalah area pelayanan publik. Area pelayanan publik ini biasanya area yang bersinggungan langsung Dengan masyarakat. dengan kepentingan atau kebutuhan dasar masyarakat. Iya. Baik itu di kesehatan maupun di pendidikan, di administrasi kependudukan, maupun di kalau secara grand design sekarang umumnya yang menjadi tren kan korupsinya besar malah justru di perizinan. Iya ya, itu. Banyak suap yang besar-besaran untuk mendapatkan Perizinan. perizinan gitu loh. Ada manipulasi data. Kalau yang kecil-kecil pungli, semacam suap kecil gitu kan, atau petty corruption itu ya yang mungkin di bidang kesehatan. Iya. Ada. Tapi kan jangan lupa juga di pelayanan publik ini kan di dalam kita melaksanakan ini kan biasanya menjadi satu cerminan di masyarakat. Biasanya masyarakat sekarang kan no justice, kalau nggak viral nggak diusut gitu. Iya. Ini Harus diviralkan. Ini memang harus diviralkan. Nah, Ya, ini seperti mungkin itu, untuk kondisi pelayanan publik inilah yang kita memang harus hati-hati juga, di mana di sini MCSP di dalam area pelayanan publik ini di Kandung Maksud bisa memperbaiki reformasi dengan tujuan untuk membangun pelayanan publik yang bersih, mudah diakses, bebas dari budaya suap atau uang peruncing. Ya. Nah, di sini apa ya, harus bagaimana di samping di satu sisi meningkatkan bagaimana pelayanan publik, juga bagaimana instrumen-instrumen standar pelayanan publik itu harus dipenuhi harus dipenuhi juga. Standarnya apa, tempat publik apa yang bisa menjadi pelayanan itu standarnya seperti apa, ada loket pendaftaran, ada SOP yang jelas, ada hierarki jadinya waktunya kapan, itu kan harus tepat, itu sesuai dengan, sehingga kalau kita sebut istilahnya sekarang ini pelayanan publik itu adalah berupa pelayanan prima kepada masyarakat, itu ya. Ini kebanyakan ya di RSUD, di pelayanan kesehatan maupun di pelayanan pendidikan. Mbak ya, yang layanan keempat. Kemudian kita ada yang kelima, di area kelima, yaitu area manajemen ASN, di mana area ini diharapkan dapat memperkuat sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Nah, ini jadi mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu kita fokuskan ya, ya. Dimana kalau kita melihat di area kelima ini, manajemen ASN ini mungkin terkait bagaimana di situ merit system yang terjadi di sana, di internal kita yang namanya ya, bagaimana jenjang karir seorang itu tidak ditumpangi oleh kepentingan politik atau kepentingan pribadi atau kepentingan suka dan tidak suka, tapi memang berdasarkan prinsip manajemen ASN yang jadi manajemen ini ASN yang diharapkan ini bisa menjadi aparatur sipil yang profesional, yang bekerja dengan kompetensi, bukan dengan relasi ataupun jual beli jabatan. Iya, memang gitu ya. Nah, ini
mungkin. Berarti harus jelas memang untuk manajemen ASN ini, Iya, Pak, ya? jadi harus jelas jenjang karirnya bagaimana, jumlah ASN-nya berapa, kepastian dia memang berhak naik pangkat bagaimana, bagaimana kedisiplinannya, itu nanti akan menjadi penilaian di area manajemen. Jangan sampai ada jual beli pangkat ya Bapak ini. Iya, itu karena ingin naik pangkat cepat. Iya. Ini di situ mungkin yang hal-hal yang mungkin bisa diperhatikan. Kemudian area keenam ini mungkin lebih banyak kepada bagaimana kita mengelola barang milik daerah atau aset yang dimiliki oleh daerah. Iya. Ini aset ini kan bermacam-macam, Mbak. Iya. Aset ini ya Mbak Lika ya, ini kan aset ini macam-macam, dari aset tetap. Kalau kita definisikan aset tetap itu antara dari tanah, gedung, jaringan, jalan, ini kan, terus barang inventaris, ini kan merupakan aset. Nah, di sini kita dituntut bagaimana di area ini menitikberatkan pada bagaimana tertib administrasi, legalitas, optimalisasi aset daerah. Iya. Jadi di sini ditekankan bagaimanakah inventarisasi atau pencatatan terkait aset-aset kita, baik itu dari KIP A sampai dengan KIP E itu harus jelas. Jangan sampai ada barang milik daerah yang tidak tercatat atau barang yang diadakan oleh daerah tapi tidak dicatat. Iya. Ini merupakan yang salah satu terkait administrasi. Kemudian legalitas. Legalitas ini harus jelas. Seandainya barang ini adalah tanah, maka sertifikat atau alas haknya harus atas nama Pemda karena ini barang milik daerah. Dan ini mungkin menjadi perhatian kita semua di sini. Di sini mungkin ada beberapa hal yang memang di satu sisi secara biaya memerlukan biaya yang lebih besar, minimal untuk pendataan aset, pengamanan aset, bagaimana tanah-tanah itu bersertifikat, itu kan memerlukan biaya. Dan pemerintah daerah itu memang harus untuk secara optimal memaksimalkan ini sehingga administrasi aset ini bisa dipenuhi dan bisa menjadi salah satu tolok ukur bahwa aset di kita ini sudah diamankan secara hukum. Iya. Nah, untuk area selanjutnya Bapak? Area ketujuh adalah optimalisasi penerimaan asli daerah atau PAD. Pengelolaan barang milik daerah ya Bapak? Bukan, kalau tadi kan BMD, kalau ini PAD. PAD, iya. PAD itu kan pendapatan asli daerah, yang kalau kita lihat itu ada pendapatan asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah, yang berhak diterima oleh daerah. Nah, inilah di sini di dalamnya adalah mungkin termasuk di dalamnya pajak, retribusi, kemudian pendapatan hasil lelang, ada pendapatan dari pelayanan. Ini bisa di sini merupakan bagaimana memaksimalkan daripada penerimaan asli daerah ini, sehingga tidak terjadi kerawanan utama atau kebocoran penerimaan. Iya Bapak. Ada pungutan pajak yang digunakan oleh pemungut atau dari pihak wajib pajak tidak membayar pajak, itu merupakan salah satu yang mungkin bisa dinilai dari area ketujuh ini. Iya, berarti ini harus jelas ya Bapak untuk pengelolaan pajak daerah ini. Iya. Ya, seperti itu. Nah, untuk area yang terakhir ini Bapak. Yang terakhir mengenai ini apa ini? mungkin area yang terakhir ini adalah spesial ini. Spesialnya pakai telur. Spesial pakai telur. Iya. Karena ini kita bicara dengan area bagaimana penguatan APIP atau aparat pengawas intern pemerintah. Dalam hal ini adalah Inspektorat Daerah. Iya. Dan kalau di Batang ini berarti Inspektorat Daerah Kabupaten Batang. Nah, yang ini di dalam area ini Inspektorat Daerah Kabupaten Batang ini dituntut sebagai pilar utama dalam memastikan keberlanjutan pencegahan korupsi di daerah. Jadi ini mungkin berbeda dengan
pendekatan fokus yang sebelumnya. Yang karena pada fungsi pengawasan, ini kita akan lebih memfokuskan pada fungsi pengawasan administratif. Jadi pengawasan administratif ini di sini di satu sisi kita menempatkan pengawas, dalam hal ini kan aparat pengawas ini kan ada auditor sama P2 di inspektorat daerah ini sebagai motor pengawasan strategis, di mana penguatan ini berupa bagaimana kapabilitas auditor atau fungsional pengawas kita ini, apakah memang benar-benar sudah mempunyai kompetensi yang baik, sudah melakukan hal-hal yang mendapatkan pelatihan-pelatihan, mendapatkan bimbingan-bimbingan yang sesuai kompetensi sebagai pengawas. Kemudian di samping itu juga kita mengedepankan independensi kelembagaan. Jadi kita ini dianggap kebijakan lembaga yang independen. Independen, walaupun kita melakukan fungsi pengawasan administratif, tapi apa yang kita sampaikan ini benar-benar objektif. Walaupun nanti arahnya adalah kepada bagaimana perbaikan administrasi itu dilaksanakan di masing-masing OPD atau di masing-masing perangkat daerah. Gitu. Kemudian kita yang ketiga mungkin kita harus ditunjang dengan anggaran, gitu. Karena inspektorat itu di dalam satu nomenklaturnya kita ini sebenarnya harus mendapatkan porsi anggaran 0,05% dari seluruh APBD. Tapi kita sampai saat ini belum untuk menunjang semua. Tapi kita kalau menunjang seperti itu ini kita juga bingung juga. Tapi kita mengoptimalkan, kita sekarang ini lebih pada, apalagi di era efisiensi ini harus kita lebih optimal benar-benar, tidak terkesan kita ini mengambil porsi anggaran kita yang sesuai ketentuan terus kita belanjakan seenaknya, enggak. Tapi kita juga harus hati-hati juga untuk memaknai bagaimana kecukupan anggaran. Sekarang kan harus memang optimalisasi anggaran. Iya. Jadi sesuai dengan anggaran yang ada kita membelanjakannya. Iya. Terus lanjut lagi Mbak ya ini ya, di penguatan APP ini juga kita harus melakukan audit yang memang mempunyai basis risiko. Jadi sebelum kita melakukan audit itu kita harus ada resiko-resiko yang kita rumuskan di situ dan itu menjadi prioritas. Kalau ini di titik ini resikonya besar, mungkin di PBJ resikonya besar, kita akan optimalkan review, monitoring atau pemeriksaan audit itu di pengadaan barang dan jasa, baik itu dari perencanaannya sampai dengan ke pelaksanaannya. Nah, itu kan. Kemudian juga kita di sini ada satu pengelolaan whistleblowing system yang kuat, di mana ini kita memberikan perlindungan kepada seseorang yang melapor atas satu kecurangan yang terjadi di dalam satu OPD. Ini kita seperti apa ini Bapak? Ini mungkin kan seandainya ada seperti itu, insya Allah di Batang sih tidak ada, karena mungkin kita sudah menerapkan bagaimana pengendalian yang untuk kaitan ini ya. Tapi selama ini mungkin whistleblowing system ini adalah ketika seseorang dari dalam mungkin ya melaporkan sesuatu yang di situ terjadi fraud atau kecurangan, orang ini secara sistem harus kita lindungi, baik itu nama, keselamatannya dan sebagainya, itu harus kita lindungi dan ini kita terapkan dalam bentuk mungkin sosialisasi dan sebagainya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita belum ada. Di Batang tidak ada ya, belum ada. Kemudian kita juga mengefektifkan bagaimana tindak lanjut daripada yang sudah kita lakukan, pengawasan yang sudah kita lakukan. Jadi kan diawasi saja, diaudit saja, tapi tidak merubah mindset, tidak membawa perubahan bagi OPD, ya percuma saja. Nah, makanya itu harus efektivitasnya tindak lanjut ini juga akan dinilai juga. Di samping kita pantau penilaian efektivitas tindak lanjut ini juga harus kita laksanakan. Jadi pada prinsipnya di area ke-8 ini penguatan APP ini
pemerintah daerah ini nanti bisa mempunyai deteksi dini terhadap penyimpangan. Jadi jangan takut dulu ketika inspektorat masuk, ini mesti mau nyari salah ini. Enggak, sebenarnya ini kita di sini menguraikan, memotret apa yang terjadi, kekurangannya, bila perlu dilaksanakan perbaikan, kita lakukan rekomendasi, dilakukan perbaikan untuk kedepannya agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Mungkin itu Mbak di 8 area ini, dan di dalam kerangka penilaian MCSP ini, ini kita ada 3 aspek utama yang harus kita kedepankan ya. Yang pertama adalah transparansi, di mana dalam penilaian ini baik itu dari 8 area ini itu mesti ada sesuatu yang harus kita sampaikan ke publik dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Nah, dan kemudian juga ada aspek yang kedua yaitu regulasi dan kebijakan. Bagaimana ada perubahan regulasi yang menunjang perbaikan itu. Bagaimana ada perubahan kebijakan. Mungkin di situ diantaranya ada kelengkapan aturan, bagaimana standar operasionalnya diubah sehingga menjadi efektif. Kemudian bagaimana kebijakannya dilaksanakan dirubah untuk bisa lebih memaksimalkan daripada tujuan suatu organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu akuntabilitas, yaitu di mana ini merupakan hal yang implementatif atau implementasinya itu nyata dan tepat waktu dilaksanakan. Tepat waktu itu tidak menunggu terjadinya pelanggaran, kita langsung gerak cepat. Nah, kemudian sehingga apa yang kita laksanakan ini menjadi sesuatu yang efektif bagi pelaksanaan pemerintahan daerah. Iya. Itu Mbak. Menarik sekali nih pemirsa Abirawa ya. Di sini Pak Imam Budiono sudah menjelaskan beberapa area investasi ya, dan juga berikut tujuan dan 3 aspek penilaiannya ya. Ini Bapak, saya masih penasaran dengan indikator MCSP ini yang awalnya itu MCP ya Bapak ya di tahun 2024, dan indikator MCSP ini sekarang kan di tahun 2025 itu diluncurkannya itu pada tanggal berapa Bapak, dan di mana ini total nilai capaian nasional tahun sebelumnya di tahun 2024 yang tadinya MCP ke MCSP ini di 2025 silakan Bapak. Launching daripada MCSP tahun 2025 ini adalah pada tanggal 5 Maret 2025. Iya. Ini sebagai titik awal penilaian MCSP pada tahun 2025. Jadi tahun 2025 ini kita dinilai dengan indikator yang baru. Iya. Di mana indikator yang baru ini mungkin lebih banyak di 8 area tersebut. Ini lebih banyak daripada yang mungkin MCP yang dulu ya. Dimana kalau MCP yang dulu itu nilai kita ini adalah 97,8. Berarti hampir mendekati 100. Nah, ini kita kayaknya masuk di Jawa Tengah itu masuk 5 besar. Iya. Nah, di tahun 2025, nah ini karena formatnya baru MCSP, ini dari nilai yang dulu 97,8 ini kita turun 90,3. Ini penurunan ini kan karena ada indikator-indikator baru yang harus kita sesuaikan lagi, kita sesuaikan dari MCP ke MCSP ini bagaimana gitu loh, agar nanti mungkin untuk tahun 2026 ini menjadi titik awal kita untuk bagaimana melakukan perbaikan, evaluasi kemarin yang kita kurang itu di mana. Nah ini kita sudah antisipasi ya, insya Allah untuk kedepannya untuk MCSP di tahun 2026 nanti hasilnya mungkin yang akan dirilis mungkin nanti. Kita pun belum penilaian sebenarnya. Sampai bulan ini belum penilaian. Biasanya kita dilakukan penilaian itu mulai bulan Juni. Bulan Juni. Nah, itu nanti insya Allah dengan mungkin dukungan Bapak Ibu yang ada di UPD untuk bisa mensukseskan MCSP ini, nanti indikator-indikatornya kita bisa
lebih baik kita buat sehingga bisa diterima oleh PIC-nya daripada KPK, nanti bisa menaikkan yang tahun kemarin sempat turun. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasannya, ini sangat jelas sekali ya mengenai indikator MCP 2024 ke MCSP 2025 yang diluncurkan pada tanggal 5 Maret 2025 ya. Nah Bapak, satu penasaran lagi Bapak ini. Masih penasaran ya? Satu penasaran lagi Bapak. Ini untuk fungsi MCSP 2025 itu sendiri itu apa Pak? Ini kan salah satu indikator indikator yang menjadi tolok ukur keseriusan daerah, keseriusan pemerintah daerah untuk bagaimana melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga dari indikator itu bisa merupakan satu gambaran. Oh berarti ini pemerintah daerah itu punya integritas, punya niat baik untuk bisa menerapkan atau bisa mencegah tindak pidana korupsi dan merumuskan langkah-langkahnya yang sekiranya dalam pelaksanaan pemerintahan ini minim terjadinya celah untuk melakukan tindak pidana. Oke, luar biasa sekali ya Mitra Birawa, luar biasa Bapak ya untuk mengenai MCSP ini ya, di MCSP 2025 ini. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak atas penjelasannya dan juga terima kasih pemirsa Birawa TV semua ya. Dan kita alhamdulillah Bapak dari podcast Relax siang hari ini kita tambah ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semua. Kita yang asalnya tidak tahu 8 area itu sekarang udah menjadi tahu, dan juga apa fungsinya dan penilaiannya juga kita semakin ada tambahan, ada gambaran ilmu juga ya Bapak ya. Nah semoga kedepannya kita dijauhkan ya dari korupsi, nepotisme dan juga kolusi ya. Terima kasih Bapak atas kedatangannya, terima kasih sudah hadir di ruangan ini di Relax kali ini, ruang literasi anti korupsi. Relax didengarnya, serius isinya. Oke, salam sayang, sehat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.